Nah, di sini nih, udah muncul kan screen-annya? Ya. Ya, siap. Udah siap belajarnya? Udah. Udah, sip. Siap. Ada bisa nanti malah ketiduran. Ya udah, kita buka aja ya. Nah, di sini nih udah ada, karena udah ada screen-annya. Kita akan bahas melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan udah bahas ya, karena kemarin Zalpa sama Azlin nggak ada, jadi kita lanjutkan aja. Ini masih di bab yang selanjutnya, keragaman budaya Indonesia. Kalau kita pertemuan terakhir tuh masih dinamika penduduk ya. Ya. Nah, sekarang udah masuk ke materi baru, yaitu keragaman budaya Indonesia. Nah, di sini kemarin udah bahas keragaman budaya Indonesia, yaitu meliputi unsur-unsur kebudayaan sama faktor yang mempengaruhi dari adanya keragaman budaya itu sendiri. Nah, di sini nih karena kemarin kalian gak masuk, bisa akan sedikit mengulas ya mengenai tentang kenapa sih di Indonesia itu bisa budayanya itu bisa beragam gitu. Ada yang tahu kenapa? Sebelum dibahas? Banyak ininya. Banyak apa coba, ayo Lin? Banyak apa? Banyak budaya. Banyak budaya. Ada lagi? Banyak apa lagi itu? Kenapa Indonesia itu memiliki budayanya itu yang sangat banyak gitu, yang sangat beragam? Halo? Nah, lanjut aja ya. Nah, di sini kenapa Indonesia itu memiliki budaya dan juga keragaman budayanya itu yang sangat beragam dan juga majemuk, itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor geografis. Karena Indonesia ini kan mempunyai wilayahnya itu yang berpulau-pulau ya. Ya. Suara Miss jelas nggak? Jelas, Miss. Jelas. Ya, sip. Nah, Indonesia kan memiliki wilayahnya itu yang berpulau-pulau. Hampir 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi dari keragaman itu adanya morfologi. Morfologi atau bentukan wilayahnya kan. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Misalkan nih, kalau budaya di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, mereka dari cara segi pakaiannya aja kan pasti bakal berbeda tuh dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah pesisir ya kan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain itu juga ada tuh pengaruh dari wilayah Indonesia yang strategis yang bisa dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Itu masih ingat kan dalam materi apa tuh sejarah kalau nggak salah atau sosiologi. Nah, di sini kita akan bahas materi yang akan kita sampaikan sekarang, yaitu tentang Coba buka dulu. Persebaran budaya Indonesia, terus yang kedua kearifan lokal, dan yang selanjutnya adalah kebudayaan nasional. Nah ini sebenarnya ini udah dibahas ya pas kalian mulai dari mulai dari SD juga kan udah diperkenalkan tuh mengenai tentang kebudayaan ataupun keragaman budaya di Indonesia. Selain itu juga misalkan di sekolah SMP juga kan pasti kalian juga udah belajar ya tentang budaya-budaya di Indonesia. Itu dalam pelajaran apa coba? Halo? Dalam pelajaran IPS ya. Terus selain di SMP juga kalian udah belajar di SMA. Berarti kalau SMA itu pembelajarannya itu pada materi atau mata pelajaran sosiologi sama sejarah. Nah, berarti kalian tuh udah ada bayangan tuh mengenai pembahasan yang akan kita bahas kali ini tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai tentang persebaran budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini nih
persebaran keberagaman kebudayaan di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita mempelajari tentang persebaran, kalian masih ingat nggak ini dalam hakikat geografi itu masuknya ke dalam prinsip atau konsep geografi persebaran atau distribusi ya? Coba masih ingat? Enggak. Pak. Ya udah kalau lupa. Nah, di sini persebaran Konsep. Ya, apa, Bukan. Lin? Konsep. Konsep bukan. Nah, seharusnya kalau yang si persebaran ini termasuknya ke dalam prinsip prinsip geografi atau disebut juga sebagai distribusi ya, prinsip distribusi. Nah, bentar masih loading. Udah muncul belum gambarnya? Belum. Belum ya? Belum. Nah, prinsip di sini ini kaitannya itu dengan persebaran di sini ini kaitannya itu dengan si prinsip geografi yaitu persebaran atau distribusi. Yang di sini di mana ini akan menjelaskan mengenai tentang distribusi atau persebaran kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang persebaran atau distribusi, otomatis kan harus adanya peta ya. Kalau misalkan nggak ada peta, kita nggak akan tahu tuh di mana aja sebaran-sebaran yang sebaran-sebaran budaya yang ada di Indonesia. Jadi kita harus tampilkan petanya. Nah, ini peta merupakan peta suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, udah kelihatan petanya? Belum. Udah. Oh, udah. Udah? Ya. Nah, ini peta budaya atau suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini nih karena oh iya nih, menurut kalian kalau misalkan suku bangsa di Indonesia itu kira-kira ada berapa coba? Ada yang tahu? Nggak tahu. Boromis. Ya udah, kalau nggak tahu karena belum sempat baca-baca ya. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nah, di sini nih persebaran ataupun keragaman budaya di Indonesia berdasarkan hasil sensus. Masih ingat kan sensus? Iya. Insya Allah. Sensus atau pengolahan pendataan penduduk selama 10 tahun sekali. Nah, itu sensus ya. Nah, pada saat tahun 2010 di sensus atau dilakukan data bahwasannya budaya di Indonesia itu hampir ada 1.340 itu tuh yang baru tercatat, belum lagi yang misalkan yang belum tercatat misalkan di daerah-daerah pedalaman. Nah, kalau misalkan tercatat secara keseluruhan itu pasti banyak ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, dikarenakan kan kalau misalkan masuk ke daerah pedalaman karena faktor dari geografisnya juga, ada penghambatnya juga, sehingga itu menyulitkan untuk didata secara keseluruhan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini Miss nggak akan sampaikan secara detail mengenai tentang sebaran keragaman, karena kan ini menjelaskannya itu persebarannya aja. Jadi untuk mengetahui di mana aja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia atau letaknya itu di mana sih, lokasinya di mana gitu. Nah, jadi cuma sekedar untuk mengingatkan saja dan juga untuk mempermudah kalian bahwa oh berarti di daerah sini tuh ada suku bangsa ini, ada suku bangsa ini. Nah, itu. Jadi nggak akan jelaskan secara rinci. Karena kalau misalkan dijelaskan secara rinci, ini si materi itu karena region atau budaya di Indonesia itu sangatlah banyak, jadi bakal membutuhkan waktunya juga yang sangat lama ya. Nah, di sini nih udah ada peta dari mulai Sabang sampai dengan Merauke. Nah, yang mau kita bahas dulu nih, atau sebaran yang akan kita bahas dulu, menurut kalian mau dari mana dulu? Apa mau dari barat, dari timur, atau dari utara, atau dari mana nih? Dari barat. Dari Aja. barat. Berarti kalau barat termasuknya dari pulau apa? Maksudnya termasuk. Ayo, ada yang tahu? Apa? Gimana, Lin?
Suaranya kurang jelas, Lin. Nggak jelas. Kurang jelas kalau di mes. Ya. Nah, yaudah deh kita mulai dari daerah barat dulu ya. Tentang sebaran ada apa aja sih di daerah Pulau Sumatera budaya-budayanya. Karena kan kita pastikan udah ada yang tahu tuh di daerah Pulau Sumatera yang paling terkenal budayanya itu adalah budaya apa coba? Suku bangsa apa? Gitu. Nggak tahu. Ada Ruby? Ada Ruby nggak? Oh ada. Ya, halo Ruby baru masuk. Ruby. Ruby. Ayo Ruby, selamat datang ya. Nah, yuk lanjut lagi ya. Nah, di sini nih dimulai dari Pulau Sumatera. Coba ada yang tahu nggak Zalpa, Ruby atau Ajlin, daerah Sumatera itu yang paling terkenal budayanya itu adalah budaya apa atau suku bangsa apa gitu yang kalian ketahui? Nggak tahu. Apa? Gimana? Suaranya kurang jelas. Batak, Miss. Apa? Siapa Ruby? Apa coba? Bagus. Batak ya. Nah, di sini di wilayah bagian Pulau Sumatera, ini coba akan kita lihat. Nah, salah satunya tadi tuh yang disebutkan oleh Ruby, bahwasanya di wilayah Pulau Sumatera itu terdapat suku budayanya itu adalah yang pertama, ada budaya Melayu. Kalau budaya Melayu itu adanya di daerah mana coba? Daerah Melayu. Nggak tahu. Melayu daerah Minangkabau ya. Maaf, daerah Minangkabau. Daerah apa? Pekanbaru kalau nggak salah. Soalnya yang dekat ke daerah, misalkan di daerah ini nih, daerah negara tetangga tuh negara Malaysia. Nah, selanjutnya ada juga suku bangsa Batak nih. Kalau Batak itu adanya di wilayah mana coba? Sumatera bagian apa Batak? Sumatera Utara. Nah, bagus. Daerah Batak ini, suku bangsa Batak ini terdapatnya di daerah Sumatera Utara yang atau kita kenal itu di daerah Medan ya. Dan biasanya suku Batak di sini ini memiliki berbagai macam banyak anakan budayanya, misalkan kayak Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing dan sebagainya. Terus selanjutnya ada Minang nih. Kalau Minang tadi di daerah Minangkabau. Suku bangsa Minang itu adanya di daerah Minangkabau. Terus ada juga suku bangsa Aceh. Kalau suku bangsa Aceh berarti adanya di wilayah Aceh ya. Yang daerah yang paling barat. Nah, selanjutnya ada suku bangsa Lampung. Kalau suku bangsa Lampung berarti adanya di wilayah mana? Lampung kan ya? Ya. Karena ini udah jelas gitu suku budayanya berupa daerah Lampung. Selanjutnya juga di daerah Malaysia di daerah Pulau Sumatera ini ada ada suku bangsa Nias. Nah, kalau Nias ini juga daerahnya tuh ada di daerah Sumatera bagian utara, daerah si suku bangsa Nias. Nah, ini merupakan region ataupun persebaran budaya-budaya yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Pulau Sumatera. Nah, berarti ini nih, budaya yang ada di Pulau Sumatera itu ada Melayu, ada Batak, ada Minang, Aceh, Lampung, Nias, dan sebenarnya masih banyak lagi. Hanya saja ini ditampilkannya itu hanya sebagiannya saja gitu, hanya hal-hal yang umumnya saja atau budaya yang umumnya. Nah, selanjutnya ada di daerah kita masuk ke daerah Pulau Jawa nih. Kalau Pulau Jawa itu yang paling kalian ketahui ada budaya apa aja? Sunda. Sunda, bagus. Terus apa lagi? Jawa. Jawa. Terus selain itu?
Nah, ini ya. Cirebon, Betawi, Baduy, Madura. Nah, ini di daerah bagian Jawa atau Pulau Jawa, ini terdapat suku bangsanya itu mulai dari suku Jawa, suku Sunda, Cirebon, Betawi, Baduy, dan juga Madura gitu. Nah, dalam satu pulau aja ini udah terdapat beberapa macam suku budaya ya. Apalagi kalau misalkan di wilayah Indonesia gitu, pasti sangatlah beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selain di Pulau Jawa kan misalkan di daerah Provinsi Jawa Barat aja itu udah ada kebagi dua ya, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Kalau kita itu termasuknya ke dalam apa coba? Iya. Sunda. Sunda ya, ya termasuk ke dalam suku Sunda yang ada di daerah Jawa Barat. Kalau misalkan suku Jawa mah itu kan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya itu termasuk ke dalam suku Jawa. Terus juga ada Baduy nih. Kalau Baduy di daerah mana Baduy yang paling terkenal? Nggak tahu. Baduy nggak tahu Baduy di mana? Nggak tahu. Baduy itu ada di wilayah Banten, suku Baduy. Nah, ini paling terkenal suku yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, ini suku Baduy. Terus selanjutnya nih, di daerah Sunda Kecil. Tahu nggak kalian Sunda Kecil itu daerah mana aja? Pulau Sunda Kecil. Nah, ini ya. Pulau Sunda Kecil itu meliputi Pulau Bali, Pulau Nusa, dan juga Pulau Nusa Tenggara. Nah, di sini di daerah Sunda Kecil ini terdapat terdapat suku bangsanya itu ada suku bangsa Bali, ada suku bangsa Sasak atau suku budaya Sasak, Flores, Sumba, Sumbawa, dan masih banyak lagi. Nah, di sini di Pulau Bali itu kan paling terkenal dengan apa ya coba? Dalam segi religinya itu banyak kan kebudayaan Bali itu budaya berupa apa? Bukan budaya, maksudnya ya agamanya berupa Hindu ya. Nah, ini pengaruh dari karena adanya pengaruh letak Indonesia yang merupakan wilayah jalur perdagangan atau wilayah strategis. Terus ada juga suku budaya Sasak nih. Nah, ini suku budaya Sasak, ini merupakan suku budaya yang sekarang itu jadi wisata dikarenakan si rumahnya itu tahan gempa. Kenapa tahan gempa? Karena mereka menggunakan dari bahan-bahan bangunannya itu dari alam gitu, kayak bilik, terus juga kayak bambu dan lain sebagainya. Terus juga ada Sumba. Nah, ini merupakan region atau persebaran keragaman budaya di Indonesia yang ada di Pulau Sunda Kecil ya. Sunda Kecil itu meliputi Bali dan juga Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara bagian barat maupun Nusa Tenggara bagian timur. Nah, selanjutnya nih di daerah Kalimantan. Ada yang tahu daerah Kalimantan yang paling terkenal suku budayanya itu berupa apa? Enggak. Udah kita buka aja ya. Nah, di sini nih, persebaran keragaman budaya Indonesia yang ada di daerah Pulau Kalimantan, itu ada yang pertama suku Dayak. Kalian pernah kan sering mendengarkan dengan kata Dayak di sini? Suku Dayak, yang dilihat dari segi pakaiannya ya, yang berbeda dari yang lain. Terus juga ada Kutai, ada suku Banjar, dan juga ada suku Berau. Nah, ini termasuk ke dalam region budaya yang ada di daerah Pulau Kalimantan. Selanjutnya nih, ada di daerah Pulau Sulawesi. Kalau daerah Pulau Sulawesi yang kalian ketahui, ada yang tahu budaya apa di sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Udah nanti baca lagi ya. Oke. Ya lebih tahu tentang agamanya. apa-apa. Ya, sama Miss di sini. Nah, ini nih dari dari Pulau Sulawesi itu terdapat suku Bugis. Pernah kan mendengar Bugis, tapi bukan Bugis makanan ya. Suku Bugis. Pernah. Suku Bugis, suku Toraja, dan juga suku Minahasa. Dan di sini nih yang paling terkenal itu adalah yang si Toraja. Yang Toraja itu kan ada tuh yang misalkan kalau ada orang yang meninggal, mereka mah lebih ke banyaknya tuh kayak hajatan gitu, mencit kerbau atau apa sih terus juga kayak hajat-hajat besar-besaran gitu. Nah, kalau misalkan ada yang meninggal dan suku Toraja ini yang paling terkenal itu adalah dari pemakamannya yang sangat ramai. Nah, itu dari dari Pulau Sulawesi. Terus selanjutnya ada dari Pulau Papua nih. Kalau Papua yang paling terkenal nih banyak kan Papua mah dengan suku bangsanya itu yang sangat beragam. Ada apa aja coba? Itu Miss Asmat. Bagus. Asmat. Terus ada apa lagi selain dari Asmat? Tabi. Apa? Nggak tahu. Nah, di sini ya. Ada suku Ambon, ada suku Papua. Papua juga ini kan terdiri dari berbagai macam ya. Ada misalkan berupa suku Dani, terus juga suku
Asmat, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suku-suku bangsa yang ada di wilayah Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini disatuin ya. Pulau Asmat sama Maluku sama dengan si Pulau Papua. Nah, ini merupakan persebaran keragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, ini cuman sekilas aja ya, karena ini untuk mengetahui persebarannya aja gitu, untuk mengetahui di mana aja sih misalkan si budaya Ambon sini di Indonesia, terus suku Sunda itu ada di wilayah mana, suku Dayak ada di pulau mana. Nah, itu untuk mengetahui persebarannya saja atau mengetahui lokasinya saja. Nah, selain itu, persebaran keragaman budaya masyarakat lokal ini kan ada juga nih persebaran keragaman budaya masyarakat pendatang atau suku pendatang. Misalnya seperti apa? Contohnya kayak suku India. Ada kan di wilayah kita atau di Indonesia itu banyak ya orang-orang India. Terus juga apalagi orang Arab. Terus ada orang mana lagi tuh di Indonesia yang termasuk ke dalam suku pendatang atau masyarakat pendatang? Cina. Apa? Korea. Korea. itu mah Ajlin. Ajlin yang nah ini ya. Salah satunya ada suku India, ada Arab, dan juga tadi Tionghoa atau Cina ya. Nah, di sini biasanya kalau misalkan suku pendatang itu dipengaruhi oleh dari tadi faktor wilayahnya yang strategis. Karena Indonesia kan dikelilingi oleh diapit oleh dua samudra sama dua benua ya. Dua benuanya itu berupa apa aja? Benua Asia sama benua Australia, terus juga ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan banyak masyarakat atau orang-orang luar tersebut itu untuk hilir mudik ke wilayah Indonesia. Jadi Indonesia itu sebagai wilayah tempat persinggahan ya, dan di sana itu bisa menyebabkan terjadinya persebaran kebudayaan juga dan nantinya karena adanya persebaran tersebut sehingga menyebabkan adanya akulturasi kebudayaan tuh antara kebudayaan yang si masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal. Jadi ini bisa menambah keragaman suku budaya Indonesia ini semakin majemuk, semakin banyak. Nah, biasanya kalau yang si suku pendatang ini membentuknya suku kayak orang-orang Cina di Hajet. Itu kan mereka ada tuh ya wilayah atau perkampungannya. Wilayah atau perkampungan suku orang-orang Cina gitu di daerah Hajet, terus juga di daerah India, orang-orang India dan juga orang-orang Arab. Terus selain itu juga nih dari pengaruh si suku pendatang ini bisa menyebabkan adanya keragaman budaya Indonesia itu yang dilihat dari contohnya itu kayak masjid. Masjid kan suka ada tuh banyak corak kebudayaannya itu masjid di Indonesia yang mengikuti corak kebudayaan masyarakat Arab ya, atau arsitektur Arab. Terus selain itu juga misalkan di pengaruh dari India itu adanya arsitektur Hindu-Buddha kayak di daerah Bali kan itu. Nah, itu bisa jadi. Terus ada juga Tionghoa. Kalau misalkan Tionghoa itu misalkan pengaruhnya itu dari mata pencaharian, jadi berbisnisnya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berpengaruh ke dalam si masyarakat pendatang ini berpengaruh ke dalam keragaman suku budaya Indonesia yang semakin majemuk, semakin banyak. Nah, ini merupakan persebaran keragaman budaya yang di Indonesia. Nah, sampai sini nih tentang persebarannya, karena ini kan persebaran cuma menyebut-nyebutkannya aja. Terus selain itu kalian bisa cari-cari, soalnya kan ini mah lebih ke pemahaman umum ya mengenai tentang persebarannya. Coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai tentang si persebaran kebudayaan di Indonesia? Enggak. Ya udah, kalau enggak kita masuk dulu ke permainan dulu ya, buat ngetes apakah kalian tahu budaya-budaya yang ada di Indonesia dari gambar. Tentu tidak. Nah, di sini ada pulau-pulau. Kenapa, Lin? Tentu tidak tahu. Nggak apa-apa, sambil kita mengenal aja. Suaranya jelas nggak? Soalnya Kemis kurang jelas suaranya. Jelas. Tadi mah agak putus-putus, tapi sekarang mah enggak. Oh, sip, atau kalau gitu. Nah, di sini nih ada permainan tebak gambar. Kalian cuma pilih nanti misalkan mau
gambar Pulau Sumatera. Nah, nanti sama Miss diklik, terus nanti akan muncul tuh ada gambar, dan nanti kalian harus tebak ya, itu merupakan gambar apa gitu. Terus juga berasal dari wilayah mana. Ini mah cuma seru-seruan aja bentar ya. Oke? Oke, Miss. Siap. Coba Oke. Miss tunjuk deh dari Ruby. Bi, mau pilih yang mana, Bi? Ayo pilih yang pulau yang mana nih? Ini kan ada Pulau Sumatera, terus ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Papua, ada Pulau Jawa, ya ini tuh harus tuh Jawa, Sulawesi, sama Sunda Kecil. Nah, kalau Ruby mau pilih yang mana nih? Pulau Jawa aja, Nggak Miss. bisa kedengeran. Boleh, kita pilih Pulau Jawa. Nah, coba tebak. Ini berupa tarian apa? Dan berasal dari mana nih? Ayo, Bi. Ayo sambil mengingat. Ada yang tahu? Nanti kalau misalkan ada yang tahu dikasih Bukan itu teh, Miss. apa? Bukan, kita bukan. Apa coba? Ayo, nggak apa-apa main tebak-tebakan aja, nggak apa-apa salah juga. Sebutin aja yang ada di pikiran kalian. Tari apa ya? Lanjut. Lanjut ya. Tari Jaipong. Ya udah, tari Jaipong kita buka nih. Apakah ini termasuk ke dalam tari Jaipong? Nah, ini merupakan tari serimpi yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini ya. Berarti udah tahu nih salah satu budaya yang ada di Indonesia dalam segi tariannya. Nah, coba kita lanjut lagi. Lin, mau pilih yang mana, Lin? Sama ada Miss Jawa. Jawa, kan udah Jawanya. Apa tuh Miss yang gampang? Yang gampang. Oh, maaf, bentar. Nah, Ada apa aja Miss? Miss kok nggak ada aku? ini. Ketahuan yang tadi aja Miss. Iya, udah ada. Aja. Udah deh. Miss yang tadi aja Miss. Bentar. Ada. Bentar, ini masih macet ya, malah keluar. Ya udah deh. Karena ini masih macet, Siapa itu? kita lanjut aja dulu ya. Ya, oke. Ya, Miss. Iya. Maafin ini macet. Iya, apa Miss? Udah, kita lanjut aja nih. Karena tadi udah ada yang jawab satu, kita lanjut aja kan. Dan juga waktunya tuh tinggal bentar lagi. Bentar. Nah, kita masuk ke kearifan lokal aja. Nah, di sini nih kearifan lokal. Ini kan masih nyatu dengan atau masih berhubungan dengan si apa namanya tuh dengan si keragaman budaya Indonesia tadi ya. Nah, kalau misalkan yang si kearifan lokal, apakah kalian pernah mendengar mengenai tentang kearifan lokal? Nah, Coba apa itu kearifan lokal? Kalau misalkan kalian masuk ke daerah suku-suku adat, itu kan suka ada tuh kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini contohnya kearifan lokal di sini langsung aja ya, yaitu merupakan tata perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara arif dan juga dilakukan secara turun-temurun. Contohnya itu seperti masyarakat yang ada di wilayah Kampung Naga. Itu kan di wilayah Kampung Naga, kalian pernah nggak ke daerah Kampung Naga? Enggak. Belum. Nah, di wilayah Kampung Naga itu waktu ada kecil. namanya dengan istilah hutan larangan atau leuweung larangan ya. Leuweung Kramat kalau nggak salah.
Iya. Nah, itu termasuk ke dalam si kearifan lokal. Kenapa kearifan lokal? Karena mereka itu ada tata perilaku ataupun aturan-aturan untuk bisa menjaga dan juga melindungi lingkungannya. Nah, di sini fungsi dari adanya kearifan lokal di sini, yang pertama yaitu untuk konservasi lingkungan, maksudnya konservasi lingkungan ini untuk memperbaiki lingkungan, karena tadi pengaruhnya itu ataupun interaksinya atau kaitannya itu dengan lingkungan, jadi harus bisa menjaga. Nah, dari si kearifan lokal itu, terus adanya kontrol sosial, dan fungsi lainnya itu berupa penguat solidaritas. Nah, di sini fungsi dari kearifan lokal di sini ini dapat membantu untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga menjaga kayak budayanya itu dilindungi gitu, dijaga biar nantinya itu bisa si kearifan lokalnya atau budayanya itu bisa diturunkan tanpa adanya pengurangan ataupun kekurangan dari si budaya tersebut. Nah, contoh dari kearifan lokal di sini, nah ada tadi kayak contohin leuweung larangan yang ada di daerah Kampung Naga nih, atau hutan larangan ya. Nah, ini yang ada di wilayah Kampung Naga. Nah, di sini leuweung larangan di sini ini dilarang untuk mengambil SDA di hutan tersebut. Kenapa dilarang untuk mengambil SDA di hutan tersebut? Karena ini untuk menjaga keasrian, menjaga lingkungan agar si lingkungan tersebut itu bisa lebih baik lagi gitu, lebih terjaga lagi, sehingga masyarakat yang mau yang mau mengambil sumber daya tersebut itu harus harus ada aturan tertentu gitu. Bahkan kalau di daerah Kampung Naga di sini ini nggak boleh sama sekali untuk menginjak ke si leuweung larangan tersebut, karena untuk menjaga keasriannya dari si leuweung larangan. Nah, fungsinya tadi ini dari adanya si leuweung larangan tersebut itu untuk sebagai wujud menjaga alam. Dan juga di di Kampung Naga ini kan daerah ini nih ada daerah sungai. Nah, daerah sungai di sini ini sangat dijaga keasriannya. Bahkan si masyarakatnya itu kalau misalkan mandi terus juga cuci baju itu jarang menggunakan kayak sabun ataupun odol, karena kalau misalkan menggunakan sabun ataupun odol ini dapat mencemari lingkungan atau dapat mencemari si sungai tersebut. Nah, jadi si kearifan lokalnya itu sangatlah dijaga ya oleh Kampung Naga tersebut. Nah, ini contoh daerahnya itu ada di wilayah Kampung Naga. Nah, contoh dari kearifan lainnya ada sistem sasi. Nah, kalau sistem sasi di sini, ini merujuk pada pengaturan waktu bagi penduduk untuk mengambil hasil laut. Jadi di waktu gitu, hasil lautnya itu harus diambil pada saat kapan dan juga bisa jangan diambilnya itu pada saat tertentu gitu. Nah, di sini ada sistem sasi. Sistem sasi ini ada di wilayah Maluku, Halmahera, Ternate, Papua, Sorong, dan juga Manokwari. Fungsi dari adanya sistem sasi di sini, ini upaya untuk pelestarian demi menjaga mutu dan juga populasi SDA tersebut. Jadi, biar si sumber daya alam, khususnya yang ada di daerah lokal juga nggak bisa dimanfaatkan juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak cucunya nanti. Nah, selain itu juga ini untuk bisa menjaga flora dan faunanya itu bisa berkembang dengan biak. Karena tadi kan adanya pengaturan waktu, misalkan pada bulan ini mengambil sumber daya alam ataupun ikan. Berarti kalau bulan depannya itu nggak diperbolehkan, karena untuk bisa menjaga agar si flora fauna tersebut itu bisa berkembang biak menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini terdapat di daerah Maluku, Halmahera, di daerah-daerah laut ya. Contoh lainnya dari kearifan sosial itu adalah dari segi mitigasi. Nah, ini mitigasi untuk meminimalisir terjadinya bencana di suatu daerah. Nah, contohnya di daerah budaya Banten nih. Di sini rumah-rumahnya itu kan enggak terbuat dari si bangunan-bangunan ya. Beda kalau sama di kita. Kalau di kita mah kan budaya ataupun si rumah-rumahnya itu terbuat dari bangunan berupa beton kan ya.
Iya. Berupa beton, terus juga dari kenteng dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di daerah Banten itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena ini untuk terhindar dari adanya bencana gempa bumi ataupun bencana dari longsor banjir dan lain sebagainya. Nah, di sini nih dari kearifan lokal yang ada di Baduy dan juga di daerah Baduy Banten di sini, ini larangan untuk membangun rumah menggunakan tambahan paku. Jadi ini dibangunnya itu tanpa adanya paku, cuman ditempel-tempelin aja gitu. Terus selanjutnya juga tidak boleh menyentuh tanah. Ini kan tuh. Jadi masih berupa rumah-rumah panggung ya. Dan bahan yang dianjurkannya itu hanya berupa bambu, injuk dan juga kirai, nggak ada genteng di sini. Karena ini untuk bisa meminimalisir terjadinya bencana. Misalkan kalau terjadinya bencana alam gempa bumi, itu kan kalau misalkan menggunakan kayak bangunan beton, terus bangunan apalagi coba, bangunan kenteng dan lain sebagainya, kalau misalkan runtuh, itu kan pasti ya akan ambruk dan bisa berdampak buruknya itu kepada orang yang menghuninya kan. Iya. Nah, kalau misalkan kita cuma menggunakan berupa kayak bambu kayak gini ataupun rumah-rumah panggung, itu bisa meminimalisir terjadinya dampak yang dihasilkan dari adanya bencana alam gempa bumi. Nah, itu jadi sisi lain dari kearifan lokal di sini ini berkaitan erat ya dengan lingkungan gitu. Dengan menjaga lingkungannya. Jadi si lingkungan tersebut itu bisa terhindar dari adanya kerugian-kerugian atau bencana-bencana yang lain. Nah, itu merupakan contoh kearifan sosial dari segi mitigasi. Nah, sampai sini nih ada yang ditanyakan nggak kearifan sosial. Jadi intinya kalau kearifan sosial mah kaitannya itu untuk melindungi lingkungan agar terhindar dari berbagai macam dampak yang dihasilkan. Nah, itu dari kearifan sosial. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kearifan sosialnya? Enggak. Nah, Kira itu apa, Miss? Apa? Kira itu apa? Gimana, Lin? Kira itu apa? Oh, kirai. Ini nih kayak bilik-bilik gitu. Nah, ini. Kalau injuk makan ini ya. Nah, ini induk, ini bambu. Nah, ini kan semuanya itu berasal dari alam. Dan juga kalau kalau misalkan terjadinya ini runtuh, ini nggak akan menyebabkan dampak yang terlalu berat dan juga ini nggak akan memberikan dampaknya itu ke masyarakat orang-orang yang penghuninya. Kalau misalkan kita menggunakan kayak beton dan lain sebagainya, kalau misalkan terjadinya gempa, itu kan bisa runtuh ya, terus menimpa ke kita gitu. Nah, kalau misalkan ini mah karena bangunannya ini bukan berarti lebih ke ringan gitu. Jadi ini akan meminimalisir terjadinya dampak kalau misalkan adanya gempa bumi atau bencana alam lain sebagainya. Ini merupakan contoh kearifan lokal dari mitigasi. Terus selanjutnya ini ada kebudayaan nasional nih, kebudayaan nasional. Nah, budaya nasional di sini ini merupakan budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu hingga kini. Jadi kebudayaan nasional ini muncul dari nenek moyang kita, ya. Nah, kalau misalkan nih kebudayaan nasional, menurut kalian kebudayaan nasional itu asalnya dari kebudayaan apa coba? Nggak tahu. Apa ya? Nah, kebudayaan nasional ini berasal dari sumbangan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal itu kayak kebudayaan yang ada di daerah-daerah. Misalkan kayak tadi kan, sumbangan dari kebudayaan di wilayah Baduy, di wilayah Jawa, dan lain sebagainya. Nah, karena memiliki ciri khasnya yang identik, dan juga ciri khasnya itu yang menunjukkan identitas nasional, maka ini disumbangkan dari kebudayaan lokal itu menjadi kebudayaan nasional. Contohnya itu seperti dari segi pakaian nih. Pakaian di Indonesia kan identik kalau perempuan itu lebih dicirikannya itu dengan kebaya ya. Nah, itu kan berasal dari daerah kebudayaan lokal. Kemudian karena ini memiliki ciri identitas nasional dan juga ciri khasnya Indonesia, maka ini si budaya kebaya tadi ataupun pakaian kebaya tadi itu dijadikannya sebagai budaya nasional. Nah, itu intinya jadi kebudayaan si nasional ini berasal dari kebudayaan lokal yang sudah ada pada saat zaman dulu, zaman nenek moyang. Nenek moyang. Gimana, Bi? Enggak. Nah, ini nih. Selanjutnya yaitu dalam segi persyaratan budaya lokal menjadi budaya nasional. Jadi si budaya lokal itu enggak
nggak akan langsung jadi budaya nasional, tapi harus memiliki persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Persyaratannya itu menurut si Kuncharaningrat. Yang pertama nih, ada yang pertama memberikan identitas. Jadi identitas itu untuk mencirikan secara keseluruhan bahwasannya budaya tersebut itu merupakan budaya nasional. Kayak contohnya itu tadi, budaya pakaiannya itu masyarakat Indonesia, misalkan perempuan menggunakan pakaian kebaya, terus juga laki-laki menggunakan peci kan, kalau misalkan ada acara-acara pemerintahan, itu kan kalau laki-lakinya rata-rata menggunakan peci ya. Nah, itu termasuk ke dalam kebudayaan nasional, yang dimana kan itu merupakan asal awalnya itu berasal dari budaya-budaya lokal. Nah, ciri khas untuk menunjukkan ciri khas nasional Indonesia. Terus juga yang kedua yaitu menimbulkan perasaan bangga. Nah, perasaan bangganya itu contohnya itu kayak angklung. Angklung kan sekarang udah jadi sudah menjadi global ya. Iya. Dan itu tuh awalnya tuh berasal dari mana coba? Apa sih angklung itu? Kebudayaan dari mana? Kebudayaan dari masyarakat Indonesia. Jawa kan? Nah itu merupakan ya. Nah karena si angklung tersebut itu sudah mendunia, jadi adanya suatu rasa bangga menjadi si angklung tersebut itu menjadi rasa bangga warga Indonesia. Jadi bukan hanya lagi yang dibanggakan yaitu oleh kebudayaan lokal saja, tapi harus menjadi kebanggaan menjadi warga Indonesia. Selain itu juga ada bermutu tinggi. Bermutu tinggi di sini yaitu nilainya nih hasanah untuk meningkatkan hasanah dan juga derajat nilai bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan persyaratan budaya lokal dari budaya lokal menjadi budaya nasional, mulai dari memberikan identitas atau ciri khas nasional itu sendiri, terus juga menimbulkan perasaan bangga mempunyai budaya budaya Indonesia, terus juga bermutu tinggi. Bermutu tinggi ini nilai dan juga derajat bangsa Indonesia itu lebih dijunjung tinggi, lebih terkenal lagi di mata dunia. Nah, itu merupakan persyaratan budaya Indonesia. Nah, ini merupakan contoh-contohnya ya. Gimana, Ruby? Putus. Apa? Putus. Nah, ini contohnya ya. Ini satu lagi. Bahasa Indonesia. Nah, ini kan Indonesia itu merupakan budaya atau bahasa nasional. Untuk bisa, nah ini tujuannya itu untuk bisa mempererat interaksi antara bahasa dengan budaya-budaya lainnya. Dari segi pakaian nih yang dijadikan kebudayaan nasional itu adalah batik, kebaya, dan juga peci. Dari keseniannya adalah wayang kulit, dan alat musiknya ini merupa gamelan ataupun angklung.